Ya, kalau dari data yang paling tinggi, tetap paling banyak itu curat tuh, Pak, ya? Iya, pencurian berat. Pemberatan. Pemberatan itu dengan alat malam hari kira-kira itu. Itu karena memang kriminalnya paling mudah melakukan kejahatan itu atau apa mungkin, Pak? Jadi ciri khas yang dilakukan penjahat itu bisa melaksanakan aksinya dengan cepat, tidak tertangkap, resikonya paling kecil. Makanya mereka membekali dirinya dengan alat. Jadi kenapa disebut dengan pencurian pemberatan? Karena dia melakukannya pada malam hari dan rata-rata pada malam hari. Ya, kalau seperti yang ada di rumah Nurbaiti waktu itu ya, ada 4 orang sebenarnya kan. Nah itu tapi ketika kita misalnya menjumpai pencurian ataupun juga tindak kriminalitas di rumah kita sendiri, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan? Karena ketika itu Nurbaiti melihat dan akhirnya menjadi korban kriminalitas. Jadi mungkin nanti secara kriminalnya kriminolog bisa menjelaskan, tapi pada prinsipnya penjahat itu kalau ketemu dengan korban pasti dihabisi karena dia tidak mau dikenali, dia ingin segera meninggalkan tempat. Dan yang menarik untuk kejadian Mbak Nurbaiti itu bahwa salah satu eksekutor pelaku itu adalah tukang yang bekerja di samping rumahnya. Berarti dia tahu betul ini Nurbaiti itu sendiri. Nah itu yang menarik. Mbak Anggi, kalau kita cermati juga kasus sebelumnya kan tadi Pak Martoni sudah bilang harus tidak ketahuan, ada kemungkinan lolos segala macam. Tapi ada juga beberapa kasus yang menunjukkan kok itu berlawanan dengan itu. Contohnya yang di mall kemarin, penculikan, itu tempat ramai, semua orang memperhatikan. Kemungkinan untuk lolos sepertinya kecil dan saya agak sedikit sanksi ketika mengatakan kalau memang pelaku berniat, masa dia tidak menyadari dan tidak mengawasi kalau ada CCTV yang akan dia lewati nantinya. Nah, pertanyaan saya Mbak Anggi, apakah kemudian kriminalitas saat ini sudah bergeser ke orang-orang mungkin sudah nekat aja atau tidak memperhatikan itu, tidak perlu tempat yang sepi begitu atau seperti apa menurut Anda? Jadi sebetulnya tidak ada dikotomi ya untuk terjadinya suatu kejahatan, apakah itu tempat sepi atau tempat ruang publik gitu, semua pasti punya risikonya sendiri karena berangkat dari teori yang paling sederhana ya, kejahatan itu terjadi balik-balik lagi opportunity, kesempatan ya, vulnerable victim, korban yang memang rentan dan ketiadaan pengawasan begitu. Artinya kalau 3 elemen ini terpenuhi, mau dia sepi, mau dia rame, itu ya pasti akan dilakukan oleh si motivated offender kita sebutnya ya, atau pelaku yang termotivasi. Begitu juga kejadian yang di ruang publik, penculikan ini begitu. Saya rasa dia pasti sudah melihat ya, paling tidak ya, opportunity, kesempatan ini ada. Kalau tadi dibilang apakah dia tidak takut ada CCTV atau tidak, saya rasa budaya masyarakat Indonesia itu belum melihat CCTV sebagai salah satu alat yang mampu menjerat dia bagi pelaku kriminal ya begitu. Tapi mungkin nanti akan berubah seiring dengan kemampuan dari kepolisian atau untuk menangkap pelaku berbasiskan dengan info dari CCTV ini mungkin ya begitu. Tapi untuk saat ini saya melihat itu masih belum menjadi satu momok, dan bahkan memang CCTV itu sebetulnya tidak berfungsi untuk alat mata-mata atau mengintai gitu. Jadi dia hanya memang kamera pengawasan saja, di mana akan efektif dan efisien kalau ada yang ngawasin gitu. Artinya seseorang yang 24 jam di depan monitor, kalau itu ternyata tidak dilakukan sama saja nggak ada fungsinya CCTV itu begitu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, saya rasa setiap pelaku yang termotivasi pasti berpikir, pasti membuat rencana, pasti menghitung paling tidak. Sama seperti perampokan Nurbaiti tadi, saya rasa ini adalah perampokan yang nanti tentu saja hasil akhir kita serahkan kepada kepolisian, tapi melihat daripada tindakan yang dilakukan ini bisa saja termasuk yang direncanakan. Begitu. Saya menyambungkan dengan 2 kejadiannya. Tadi Pak Martoni bilang ketika pelaku bertemu dengan orang yang punya di rumah, reaksinya langsung membunuh, mungkin takut ketahuan segala macam. Begitu juga dengan penculik yang dia sudah melihat mungkin mukanya di mana-mana, lalu kemudian dikembaliin aja anaknya lewat taksi, kan akhirnya anaknya sudah ditemukan. Apakah kemudian pelaku-pelaku yang sudah kita lihat ini tidak berpikir panjang begitu loh, ketika nanti mereka menyiapkan kejahatan? Ketika ketahuan dibalikin anaknya, ketika ternyata ada orang di dalam rumah, dia defensif. Menurut Pak Martoni seperti apa? Jadi dari berbagai kejahatan yang telah kita tangani, secara umum para pelaku itu tidak ingin tertangkap, tidak ingin dikenali. Makanya biasanya sebelum dia melakukan kejahatan itu disurvei dulu. Pasti dia survei. Ada perencanaan begitu ya? Pasti. Makanya seperti kasus Ibu Nurbaiti itu kan bahwa salah seorang pelakunya adalah pekerja
di rumah sebelah. Jadi dia Orang sudah dekat juga sebetulnya ya? bukan. Jadi dia tahu kerja. betul Oh, tahu betul Mo. kegiatan Mbak Nurbaiti hari demi hari. Dan dia tahu betul bahwa dia sendiri. Nah, jadi mereka menggambar itu ya memang pasti. Jadi tidak mau dia bahwa ada sesuatu di rumah itu atau CCTV atau segala macam, itu mereka hindarkan. Nah, makanya kita bilang bahwa kasus kemarin di PGC itu sedikit aneh. Bahwa yang pertama dia di tempat publik, yang kedua antara si anak dan yang membawa itu kayaknya akrab, pegang tangan, ketawa-ketawa, tidak ada satu beban. Tapi kita berharap mudah-mudahan karena dia diketahui dan dia merasa sadar mengembalikan itu anak itu. Tetapi dari segi kejahatan itu pasti dia ketakutan. Pak, kalau berhubungan dengan tindak kriminalitas yang ada di pusat perbelanjaan, ini kan setidaknya kita sudah melihat bahwa ada penculikan kemarin. Kemudian ada yang di Mall Alam Sutra itu kan, pemasangan bom walaupun itu ledakannya rendah. Kemudian ada juga satu pusat perbelanjaan lagi sebelumnya di Depok. Nah, ini kalau misalnya kita asumsikan ini semuanya adalah tindak kriminalitas. Lantas bagaimana polisi ini bisa memonitor tempat-tempat pusat perbelanjaan seperti itu? Karena kalau yang kemarin kita sempat berbicara bahwa ternyata pihak kepolisian ini juga sudah ada koordinasi dengan pengamanan di dalam gedung. Nah, ini bagaimana kemudian pihak kepolisian ini menjaga sementara ada pihak pengamanan lain yang seharusnya in charge di situ? Jadi inilah yang tadi mungkin Mbak Anggi juga sudah sampaikan, bahwa kita menganggap bahwa sistem keamanan itu tidak menjadi suatu tanggung jawab, tidak menjadi suatu aset. Kita menganggap biaya itu menjadi biaya, sehingga menjadi mahal. Kalau kita lihat dari kasus di Depok dan di kasus di Alam Sutra ada kemiripan, bahwa sistem keamanan di mall itu sangat lemah. Jadi tidak ada CCTV, tidak ada pengawasan, pemeriksaan. Yang mungkin ini sering kita lakukan, bahwa untuk di tempat-tempat perbelanjaan itu setidaknya harus ada CCTV atau pemeriksaan. Ini efek deterennya, seandainya ada orang berniat jahat, dengan seperti itu, dia akan mengurungkan. Namun yang menarik adalah bahwa di kedua mall ini, sistem pengamanannya masih sangat sederhana. Nah, kita harap sebagai leading sektornya untuk di bidang keamanan ini, bahwa para pengelola mall, sebagian di Jakarta sudah sangat bagus. Nah, ini kita himbau mereka untuk memiliki standar keamanan yang sama kira-kira. Apakah CCTV terus masuk diperiksa, sehingga bisa memberikan jaminan. Dan yang kedua, akses kepada kita, kepada polisi, bisa kita monitor sebagaimana tadi disampaikan, bahwa kita bisa pastikan di tempat-tempat publik itu bisa aman. Nah, yang ketiga, mungkin ini himbauan kami kepada pemerintah DKI, dan ini mungkin akan dianggarkan juga, bahwa untuk di ruang-ruang publik itu akan ada CCTV yang nanti bisa kita akses ke polisi, ke pemadam kebakaran, dan di DKI sendiri. Baik, semoga itu bisa membantu polisi untuk melacak begitu ya, adanya tindakan kriminalitas. Baik, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.